Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rifha Darajatul Hasanah dengan NPM 252151111087. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi, tepatnya di kelas 2025C. Di sini saya akan menceritakan perjalanan, lebih tepatnya pengalaman saya menempuh pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang kuliah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Saya adalah seorang anak perempuan dari pasangan Bapak Dede Suryana dan juga dari Ibu Titin Fatimah. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan saya memiliki 2 adik perempuan, yaitu yang pertama Luciana Raisa Anggraini dan yang kedua ada Elsa Zevania Dinesyara. Orang tua saya adalah sosok yang sangat luar biasa. Mereka selalu menjadi garda terdepan bagi anak-anaknya, bagi saya dan juga bagi adik-adik saya. Mereka menjadi tangan pertama yang terulur ketika kami menghadapi kesulitan. Mereka tak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang tanpa pamrih. Bagi saya, mereka bukan hanya orang tua, tetapi juga dunia, hidup, dan jiwa saya. Semua pencapaian yang saya raih hingga hari ini tidak akan pernah terwujud tanpa doa dan perjuangan dari kedua orang tua saya. Dulu saya bersekolah di RA Nurul Iman 3 yang ada di Desa Cinagara, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut yang ada di lingkungan rumah saya. Di sana saya bersekolah selama 2 tahun, yaitu kelas A dan kelas B. Di sana pun saya memiliki banyak sekali teman yang sangat baik dan bahkan masih sering berkomunikasi, bersilaturahmi sampai dengan sekarang. Di sana seperti pada masa kanak-kanak umumnya, saya diajari menghitung, menulis, membaca, dan mengaji. Di sana pun saya memiliki 4 orang guru, yaitu ada Bu Lia, Bu Yati, Bu Ida, dan Bu Rukruk. Nah, mereka semua adalah guru-guru yang sangat luar biasa, yang sangat berjasa bagi saya, karena ketika saya masuk ke RA tersebut, saya benar-benar tidak bisa apapun, dan mereka mengajari saya bahkan dari nol sampai dengan bermanfaat sampai dengan sekarang, karena tanpa mereka mungkin saya sampai sekarang itu belum bisa apa-apa. Semuanya merupakan guru-guru yang hebat dan sangat berkesan bagi saya. Tetapi untuk guru favorit saya semasa di TK yaitu ada Ibu Ida, yaitu guru saya waktu kelas B. Beliau sangat sabar sekali menghadapi saya, yang bahkan saya tidak memiliki pengetahuan apapun. Beliau dengan sabar mengajari saya membaca, menulis, berhitung, dan mengaji. Bahkan ketika saya melakukan sebuah kesalahan, beliau tidak pernah sekalipun memarahi saya. Justru beliau hanya menasehati saya dengan cara yang baik dan dengan suara yang lembut. Semasa di taman kanak-kanak, saya cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan maupun perlombaan seperti menari, bernyanyi, dan juga berpuisi. Lalu selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Cinagara. Masa SD merupakan masa yang penuh sekali dengan keceriaan dan pengalaman berharga. Disinilah saya mulai mengenal lebih banyak teman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan beberapa di antaranya masih menjadi sahabat saya sampai sekarang. Kami masih sering berkomunikasi dan bermain bersama. Saat SD, saya termasuk siswa yang cukup aktif. Saya sering mengikuti berbagai lomba seperti cerdas cermat, lomba bacaan sholat, praktek sholat, olimpiade matematika, MTQ, dan bahkan beberapa kegiatan lainnya.
Nah, semua pengalaman tersebut mengajarkan saya arti keberhasilan, keberanian, dan kepercayaan diri. Di SD sendiri, saya memiliki banyak sekali guru yang luar biasa yang bahkan sangat berjasa untuk hidup saya sekarang. Karena saya yakin dan saya percaya tanpa beliau semua, guru-guru saya tidak akan pernah berada di titik yang sekarang ini. Nah, untuk guru favorit saya ketika di SD yaitu ada Pak Asep. Beliau merupakan guru agama di SD tersebut, tapi sekarang beliau sudah pensiun. Nah, selain guru agama di sekolah saya, beliau pun merupakan guru ngaji saya di lingkungan tempat tinggal saya sampai saat ini. Saya sangat mengagumi beliau karena ilmu yang beliau berikan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya dan sering saya laksanakan atau implementasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Beliau pun merupakan seseorang yang selalu memotivasi saya ketika saya berada di SD, yaitu ketika saya mengikuti perlombaan. Contohnya, beliau itu selalu memotivasi saya untuk selalu mengikuti perlombaan tersebut. Beliau tidak pernah marah kepada saya ketika saya gagal dalam kompetisi tersebut, tetapi beliau selalu memotivasi saya untuk selalu berusaha dan untuk berani mencoba. Lalu selanjutnya ada ibu guru, yaitu Ibu Restu Rismayanti. Bu Restu Rismayanti merupakan guru saya ketika saya kelas 4 SD karena pada saat itu beliau merupakan guru baru. Nah, ketika itu beliau langsung menjadi wali kelas saya di kelas 4 SD. Nah, yang terasa dan sangat berkesan bagi saya itu beliau bukan hanya sebagai guru saja tetapi sebagai orang tua kedua saya. Dan saya pun masih ingat ketika saya memiliki atau mengalami sebuah insiden, yaitu kecelakaan kecil. Nah, ketika ke sekolah, beliau itu kan melihat saya dalam keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, beliau dengan gesit keesokan harinya langsung memberikan saya obat untuk mengobati luka yang terlihat secara nyata. Lalu setelah saya menyelesaikan sekolah saya di SD, saya melanjutkan di SMP Negeri 1 Malangbong. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Malangbong itu lebih banyak dilakukan secara daring daripada tatap muka. Nah, untuk pembelajaran tatap mukanya sendiri hanya dilakukan selama 3 semester karena pada saat itu masih dalam keadaan COVID-19 yang mengharuskan melakukan pembelajaran dengan jarak jauh. Tapi ketika SMP, awal-awal SMP saya mengikuti ekstrakurikuler, yaitu ada pramuka, PMR, dan juga olahraga basket. Nah, lalu untuk guru favorit saya di SMP yaitu ada Bu Nunung. Nah, Bu Nunung merupakan wali kelas saya ketika saya masih kelas 9. Nah, beliau itu merupakan sosok yang luar biasa sekali. Beliau sangat sabar menghadapi anak-anak muridnya. Lalu beliau selalu berbicara dengan lemah lembut dan beliau selalu berbicara dengan lemah lembut. Beliau pun merupakan pribadi yang ramah kepada siapapun. Sepengalaman saya, beliau merupakan guru yang tidak pernah membeda-bedakan muridnya. Beliau selalu melihat murid-muridnya dengan sama rata, tidak pernah memberikan perlakuan spesial hanya kepada beberapa murid saja, tetapi kasih sayangnya dibagikan secara rata. Nah, oleh sebab itu saya tuh sangat mengagumi dan sangat menyukai beliau. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Malangbong, saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Garut. Nah, menurut saya masa SMA itu merupakan masa yang paling berkesan sekali sekaligus penuh tantangan karena ketika masa SMA saya mulai mempersiapkan dan memikirkan untuk menentukan arah masa depan saya. Nah, ketika di SMA saya merupakan siswi yang cukup aktif baik di kelas maupun di luar. Saya mengikuti organisasi yaitu organisasi OSIS dan menjadi sekretaris di organisasi tersebut. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Menurut saya tidak ada penyesalan sedikit pun. Justru saya sangat bersyukur pernah menjadi bagian dari keluarga organisasi siswa intrasekolah.
Nah, pembina OSIS kami yaitu ada Ibu Yuli. Ibu Yuli merupakan sosok yang sangat saya kagumi. Beliau merupakan figur yang produktif, disiplin, dan aktif di berbagai kegiatan sekolah. Beliau juga sangat dipercaya oleh banyak orang karena keahliannya dalam dedikasinya. Di mata saya, beliau tidak hanya sebagai pembina, tetapi juga seperti seorang orang tua atau ibu yang selalu mendukung dan melindungi anak-anaknya. Ketika masa SMA pun saya memiliki banyak sekali teman-teman yang sampai saat ini masih sering berkomunikasi dan sering bermain. Nah, saya sangat bersyukur sekali dipertemukan dengan mereka ketika berada di masa SMA. Lalu untuk guru favorit saya ketika SMA yaitu ada beberapa guru yang sangat saya hormati dan saya kagumi. Yang pertama ada Bapak Hilman. Beliau itu merupakan guru informatika yang pembelajarannya tuh selalu membawa suasana yang menyenangkan. Jadi walaupun mata pelajarannya tergolong sulit, tetapi cara beliau mengajar membuat semuanya menjadi terasa sangat mudah dipahami. Lalu yang kedua ada Ibu En. Beliau merupakan guru biologi. Beliau merupakan seseorang yang tegas tetapi memiliki hati yang lembut. Penjelasannya selalu rinci dan jelas, yang bahkan bisa membuat kami paham dengan materi yang cukup kompleks. Lalu yang ketiga ada Ibu Susi. Beliau merupakan wali kelas saya ketika saya kelas 12. Beliau itu merupakan seseorang yang sosok yang tegas, namun beliau penuh dengan kasih sayang, sangat peduli pada murid-muridnya, dan beliau bahkan berani membela anak-anaknya ketika anak-anaknya menghadapi kesulitan. Nah, masa SMA merupakan masa yang menyenangkan sekaligus menegangkan. Disinilah saya belajar arti tanggung jawab, kerjasama, dan keberanian dalam mengambil sebuah keputusan untuk masa depan saya. Saya selalu bersyukur karena selalu dikelilingi teman-teman yang baik, solid, dan juga saling mendukung satu sama lain. Hingga kini kami masih sering berkomunikasi dan menjaga hubungan yang baik. Setelah menyelesaikan pendidikan saya di SMA Negeri 9 Garut, saya melanjutkannya di Universitas Siliwangi, yaitu lebih tepatnya di jurusan Pendidikan Matematika. Nah, untuk di Universitas Siliwangi sendiri, saya masih baru, yaitu baru kurang dari 1 semester. Nah, sejauh ini teman-teman yang saya temui mereka baik dan juga sangat solid ya, dan juga tidak membeda-bedakan dalam berteman, jadi membuat saya sangat nyaman. Ini untuk mata kuliah yang saya sukai yaitu teori bilangan. Meskipun mata kuliahnya cukup sulit, tetapi dibungkus dengan perkuliahan yang sangat menyenangkan. Jadi ketika belajarnya pun tidak ada beban sama sekali. Jadi dilalui dan dijalani dengan cara yang menyenangkan. Lalu alasan berikutnya karena ketika akan memulai perkuliahan pada mata kuliah teori bilangan selalu diawali dengan baca doa bersama-sama, yaitu kita selalu bersama-sama mengirimkan doa untuk pendiri Universitas Siliwangi dan untuk orang tua masing-masing. Nah, itu yang membuat saya sangat menyukai mata kuliah teori bilangan. Jujurnya, ketika berdoa bersama dan memberikan atau memanjatkan doa untuk kedua orang tua, saya selalu merasa sedih karena teringat dengan orang tua saya. Kan saya di sini sebagai anak rantau, yaitu jauh dari orang tua. Jadi ketika berdoa dan menyebut nama orang tua saya selalu merasa teringat dengan kedua orang tua saya. Tetapi saya pun selalu yakin bahwa perjalanan saya di sini itu dengan atas dasar doa orang tua, dan saya di sini untuk orang tua saya. Dan perjalanan saya di sini itu masih panjang dan saya harus membuktikan bahwa saya bisa membuat kedua orang tua saya bangga. Sekian cerita mengenai pengalaman saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan saat ini kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.